Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk keadaan sehat dan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema hati yang lemah lembut. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini dan bahwa engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu." Renungkan perlahan-lahan nafas dan hasrat yang keluar dari hatinya Musa ketika dia memohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan bagi bangsa Israel. Bagaimana Musa seperti seorang ibu telah berlutut memohon dan merengek-rengek kepada Tuhan untuk kelangsungan hidup anak-anaknya. Musa sampai berkata, "Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari." Namun hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana murka Tuhan itu meledak kepada bangsa Israel. Apa yang membuat Tuhan begitu marah? Coba perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Bilangan 14 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Jadi bangsa itu kecewa terhadap keadaan yang mereka alami. Mungkin karena beratnya hidup di padang gurun, mungkin karena pengharapan akan makanan tertentu yang biasa mereka nikmati di Mesir,
dan sekarang sudah tidak ada lagi. Mungkin kombinasi dari semua itu sehingga mereka mengalami depresi dan kekecewaan yang begitu berat. Sebagai akibat dan pelampiasannya, bangsa itu menyalahkan kepemimpinan Musa. Bahkan terang-terangan mendorong satu sama lain untuk mengkudeta Musa. Sampai-sampai Musa berlutut di hadapan bangsa yang dia pimpin. Mereka berkata satu sama lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Saya membayangkan betapa hancur dan sakitnya hati Musa saat itu. Dia bahkan bukan hanya memohon, dia sampai berlutut di hadapan bangsa itu. Sama seperti seorang ibu yang berlutut di hadapan anaknya untuk jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana Musa masih punya hati untuk memohon pengampunan dan rindu kebaikan terjadi bagi bangsanya, sama seperti ibu yang berlutut mengharapkan pertobatan dari anak-anaknya. Itulah hati yang lemah lembut. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, lembutkan hatiku agar aku layak di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.